Selamat siang. Apakah ada yang bisa disayang? Selamat datang lagi teman-teman di channel ini. Terima kasih udah mau mampir lagi ke sini. Semoga kalian sehat-sehat di sana ya. Baik kabarnya dan hari-hari kalian di sana menyenangkan. Gatel hidung. Oke, jadi beberapa teman di Instagram kemarin DM katanya sesekali bahas tentang relationship atau hubungan ya. Lebih ke romansa gitu pengen bawaannya. Ya udah oke. Mari kita bahas tentang sebuah hubungan, tentang percintaan dan romansa. Karena dari kemarin kita membahas tentang kehidupan, tentang usia beranjak dewasa dan lain sebagainya. Mari sekarang kita ngobrol tentang percintaan. Meskipun aku yakin yang dengerin ini rata-rata jomblo semua, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa buat jadi bekal kan. Kata beberapa orang, kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi, ngobrol, talking, speaking, cangkemmu. Kata beberapa orang gitu, tapi kamu setuju atau enggak? Bahwa kunci dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi antara keduanya. Menurutku, kunci dasar dari sebuah hubungan adalah pengendalian diri. Karena hubungan itu, pacaran dan pernikahan dan HTS-an dengan lawan jenis, dalam hal ini konteksnya adalah percintaan dan kasih sayang, itu sebenarnya didasari oleh hubungan antara dua manusia, sama aja. Jadi aku mengadaptasi mindset ini dari apa yang aku pelajari tentang berhubungan dengan sesama manusia. Artinya, sebelum kita mengenal bahwa dia adalah pasangan kita, sebaiknya kita mengenal dulu bahwa dia juga adalah manusia. Kita adalah dua manusia yang sedang menjalin suatu hubungan. Jadi pertama-tama dipisahkan dulu nih perannya dia. Peran dia yang pertama adalah manusia. Peran kedua dia di dalam hidup kita adalah pasangan. Dari situ kemudian kita akan lebih bisa menghargai dan melihat bagaimana cara dia menjalani hubungan itu bersama kita di sini. Nah, ada aku menulis, jika kita bicara cinta, maka yang akan aku katakan adalah bukan seperti apa dia akan mengerti kita, tetapi seperti apa kita akan mengerti dia. Ini seperti pernyataan bodoh dan kita menjadi pasangan yang tidak berpikir. Tapi sebaliknya justru, karena kita telah menjadi pribadi yang berpikir, kita memahami bahwa hubungan kita dijalin antar sesama manusia. Jadi kita pertama-tama mengendalikan diri sendiri lebih dulu. Kenapa? Mari kita bedah lagi kalimatnya. Bukan seperti apa dia mengerti kita, tetapi seperti apa kita akan mengerti dia. Karena yang sering terjadi adalah di dalam hubungan yang kita jalani selama ini, atau mungkin teman-teman di sana, teman-teman sering berpikir bahwa kok dia nggak ngertiin aku ya, aku maunya lagi kayak gini. Kok dia nggak peka gitu, aku inginnya gini. Aku lagi bad mood, aku lagi BM ini, aku lagi merasakan hal-hal ini. Beban hidupku tuh lagi kayak gini. Kondisi keluarga aku, pertemanan aku tuh lagi kayak gini. Kenapa dia nggak ngerti gitu? Jadi tanpa sadar kita terbiasa untuk menuntut pasangan kita menjadi seorang cenayang. Sementara pada kenyataannya pasangan kita adalah manusia. Dia sosok yang memiliki batas, keterbatasan untuk menebak sesuatu, keterbatasan untuk memikirkan semuanya, keterbatasan untuk melihat segala hal dari banyak sudut pandang. Dia akan tetap jadi pribadi yang sewaktu-waktu tidak peka dan tidak mengerti kita. Akan selamanya seperti itu. Kenapa aku menulis kalimat cinta itu bukan seperti apa dia akan mengerti kita, tetapi seperti apa kita akan mengerti dia lebih dulu. Karena seperti teori Stoik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bukan mengendalikan dia, tapi mengendalikan diri kitanya lebih dulu. Coba kalau kita menuntut lebih dulu dia harus mengerti kita, itu akan menjadi lebih sulit karena dia adalah pribadi yang lain, dia raga yang lain, sesuatu yang
tidak bisa kontrol, dalam artian dia adalah sesuatu yang di luar kendali kita sebenarnya, dan kita memaksakan pikiran kita, perasaan kita untuk mengontrol itu tanpa sadar ya. Mungkin teman-teman tidak merasa seperti itu, tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah kayak gitu. Ketika teman-teman tidak merasa dimengerti, teman-teman merasa dia menjadi pasangan yang tidak peka, kalau apa-apa harus diminta dulu dan lain sebagainya, pada dasarnya teman-teman sedang mengendalikan dia. Sementara dia adalah manusia yang punya karakter berbeda dengan kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita lebih dulu. Jadi pertama-tama, kalau bicara relationship atau hubungan di dalam percintaan, itu yang harus kita lakukan adalah hal-hal baik apa yang bisa kita berikan untuk dia lebih dulu. Dari situ kemudian, jika pasangan kita adalah orang yang mau berpikir dan berperasaan, jika dia memang memiliki perasaan cinta dan sayang sama kita, maka dia akan dengan sendirinya melakukan hal-hal yang lebih baik kok. Dia akan lebih berusaha mengerti kita, dia akan lebih berusaha menghargai keberadaan kita, karena kita melakukan hal itu lebih dulu. Mungkin jika itu terasa melelahkan, jika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu lebih dulu, dan bagi kamu terasa melelahkan, kemudian kamu merasa terus-terusan tersakiti karena seperti cuma kamu yang berjuang sendirian di sana, mungkin karena memang kamu sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak mencintai kamu. Pada dasarnya, jika dua orang sama-sama memiliki perasaan yang utuh, ketika keduanya melakukan inisiatif untuk berbuat baik, maka akan ada sebuah daya tarik-menarik yang indah meskipun dengan cara yang berbeda. Maksudnya gini, kita mungkin menyayangi dia dengan cara yang bisa kita lakukan, dan dia ketika melihat itu juga akan menyayangi kita dengan cara yang bisa dia lakukan. Selama ini mungkin yang salah kita pahami adalah kita menyayangi dia, kita melakukan sesuatu atas dasar kemauan diri kita sendiri, tapi kita menginginkan dia melakukan hal yang sama. Itu aku menyebutnya suatu kemustahilan. Karena balik lagi, sebelum dia menjadi pasangan kita, dia sejatinya adalah pribadi dan manusia yang berbeda dari diri kita. Jadi hubungan kita ini dijalin oleh dua manusia yang memiliki perasaan dan isi kepala yang berbeda. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menjalin hubungan yang lebih baik, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu lebih dulu. Bukan kita menuntut lebih dulu bahwa dia harus begini, dia seharusnya begini, dia seharusnya lebih mengerti aku, dan lain sebagainya. Kata-kata seharusnya di sana, aku belajar dari dulu untuk mengesampingkan kata-kata tersebut, karena itu adalah mindset seorang penuntut. Sejatinya, seseorang, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dia mencari seorang teman hidup, bukan seorang jaksa atau penuntut. Singkat cerita, untuk menjalin sebuah hubungan yang menyenangkan dan damai, kita harus menjadi damai lebih dulu di dalam diri kitanya. Gitu. Emang nggak semudah yang aku omongin di sini. Semuanya tidak segampang itu ketika kita melakukan effort lebih dulu. Memang nggak gampang. Kita manusia yang selalu ingin dimengerti, kita manusia yang cenderung ingin mendapatkan sesuatu tanpa berusaha lebih dulu, kayak gitu kan. Tapi karena kita adalah manusia yang mau berpikir dan mau bertumbuh, pada akhirnya kita berusaha mempertahankan hubungan itu karena rasa sayang di dalam diri kita itu tulus adanya. Semakin tulus perasaan yang kita miliki, maka akan semakin damai kita menjalani sebuah hubungan. Kenapa? Karena ketulusan itu mirip dengan kebodohan. Orang-orang bodoh biasanya memiliki daya tulus yang tinggi. Kalau teman-teman dulu sering nonton film SpongeBob SquarePants, aku suka kartun itu. Kenapa? Karena banyak banget yang diajarkan di sana. Aku suka bagaimana karakter Patrick, bagaimana karakter Squidward dan Tuan Crab dan SpongeBob-nya sendiri. Kalau teman-teman melihat Patrick di sana diperankan sebagai karakter yang bodoh. Tapi lihat betapa tulusnya Patrick menjadi seorang sahabat bagi SpongeBob. Orang-orang yang tulus itu mirip dengan orang yang bodoh.
Tapi bedanya orang yang tulus adalah orang yang berpikir, lalu kemudian dia memutuskan untuk mengambil sikap seperti itu. Sementara orang-orang yang bodoh adalah orang yang terlambat untuk berpikir. Gitu bedanya, hanya di sana. Kalau kata teman aku, ngopi nggak ada ahnya itu kurang. Udah cukup panjang, kayaknya kita ngobrol udah mau azan asyar juga di sini. Kesimpulannya dari cerita kali ini adalah untuk menjalin sebuah hubungan yang menyenangkan dan damai, pertama-tama kita harus menjadi damai dulu di dalam diri kitanya. Jadi bukan seperti apa dia akan mengerti kita, tetapi seperti apa kita akan mengerti dia lebih dulu. Di situ letak kedewasaan, letak ketulusan dan rasa sayang. Kalau effort ini sudah kita lakukan lebih dulu, lalu dia tidak ada perubahan dan ya sikapnya seolah-olah dia tidak menyayangi kita, maka berhentilah di sana, karena mungkin saja kamu sedang mengusahakan orang yang tidak mencintai kamu. Artinya kamu sedang berada di satu hubungan yang tidak sama-sama cinta, dan itu melelahkan. Mudah-mudahan cerita kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Lain kali kita akan lebih banyak cerita tentang percintaan dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga teman-teman sehat di sana. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya dan selamat bersenang-senang.